Welcome to the Math Class. Pada pembahasan kali ini kita akan belajar matematika wajib kelas 11. Untuk pembahasannya kita akan belajar matriks. Matriks dalam kehidupan sehari-hari dapat menyelesaikan berbagai permasalahan matematika, salah satunya yaitu untuk menemukan solusi masalah dalam materi persamaan linear ataupun juga transformasi linear, serta juga dapat mempermudah dalam membuat analisis mengenai suatu masalah ekonomi yang mengandung bermacam-macam variabel. Matriks ini sendiri adalah bentuk penyederhanaan suatu tabel penyajian data. Pada pembahasan bagian matriks yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian matriks, kemudian kita akan membahas jenis-jenis matriks, yang ketiga adalah transpose matriks dan juga kesamaan matriks. Sekarang kita akan membahas pengertian matriks. Matriks adalah sebuah susunan atau bilangan atau bisa juga berupa bentuk ekspresi yang diatur berdasarkan baris dan kolom yang berbentuk persegi atau persegi panjang. Untuk lebih jelasnya kita akan melihat sebuah contoh matriks. Nah, di sini adalah contoh dari matriks itu sendiri yang terdiri dari susunan bilangan-bilangan yaitu 211 dan 321. Nah, dalam matriks ini itu terdiri dari baris dan kolom. Yang menjadi baris itu adalah susunan yang mendatar. Jadi ini baris yang pertama 211, kemudian ini baris yang kedua untuk 321. Kemudian diatur juga dalam bentuk kolom. Kolom itu adalah susunan secara vertikal. Kalau kita lihat dari matriks di sini, kita mendapat melihat kolom yang pertama itu 23, kolom yang kedua itu 12 dan kolom yang ketiga adalah 11. Nah, untuk matriks sendiri biasanya menggunakan kurung biasa, tapi bisa juga menggunakan tanda kurung siku. Nah, ini contoh dari matriks itu sendiri. Dan sekarang bagaimana notasi matriks? Untuk menyatakan sebuah matriks biasanya menggunakan huruf kapital. Contoh misalkan di sini adalah matriks A. Matriks A di sini terdiri dari susunan bilangan di mana bilangannya adalah 101, 32, -1 dan 286. Kalau kita lihat di sini ada 3 baris ya. Kita lihat susunan mendatarnya ada 3 dan juga ada 3 kolom secara vertikal. Kemudian kita lihat lagi ini contoh yang kedua yaitu adalah matriks B. Matriks B dengan susunan bilangan di mana ada 2 baris yang kita lihat dan ada 3 kolom. Nah, kita mau lihat bentuk umum dari matriks itu sendiri. Jadi bentuk umum matriks ini dinotasikan dengan huruf kapital, di mana di dalamnya ini dapat kita notasikan menjadi A, I, J. Nah, A, I, J ini apa? A, I, J ini atau susunan-susunan di dalam matriks ini adalah elemen atau bisa dikatakan unsur atau bisa dikatakan matriks. Jadi bisa dinamakan elemen, unsur atau entry pada sebuah matriks. Nah, A, I, J ini, I ini menunjukkan menyatakan barisannya, sedangkan J ini menyatakan kolomnya. Jadi kalau misalkan ditanya A23 berarti tentukan elemen A23. A23 ini ada di mana? Berarti A23 itu berada di baris yang kedua. Baris yang kedua, ini baris ya, baris. Kemudian kolom yang ketiga, ini kolom yang ketiga. Berarti di sini. Nah, ini adalah elemen untuk A23. Jadi jangan sampai terbalik. Jadi yang di depan ini menyatakan baris, yang di belakang ini menyatakan kolom. Ini untuk notasi matriks yang menyatakan elemen pada baris ke I dan kolom ke J. Oke, kita lanjut ke contohnya. Misalkan Ibu punya contoh sebuah matriks A, di mana matriks A ini terdiri dari bilangan 2, 3, 4, 7, 8, 9, -1, -2, dan -3. Misalkan Ibu mau tanya, tentukan elemen A12. Kalau misalnya ditanya A12, berarti ini menyatakan elemen pada baris yang pertama dan kolom yang kedua. Jadi baris yang pertama, kolom yang kedua. Maka kita dapat A12 ini adalah elemennya 3 untuk matriks A. Misalkan lagi Ibu mau tanya elemen 3, 3. Berarti kalau elemen 3, 3 berarti berada pada barisan ketiga
dan kolom yang ketiga. Berarti ini baris yang ketiga, kolom yang ketiga. Berarti ada di negatif 3. Nah, itu adalah contoh untuk menyatakan elemen pada sebuah matriks. Sekarang kita lanjut, ada istilah yang namanya ordomatriks. Nah, ordomatriks ini adalah ukuran suatu matriks yang ditentukan oleh banyaknya baris dan kolom. Jadi suatu matriks A itu terdiri dari I baris dan J kolom. Jadi kalau misalnya yang ditanya itu adalah ordomatriksnya, berarti berapa banyak barisnya dan berapa banyak kolomnya. Biasanya dinotasikan seperti ini. I kali J, tapi bacanya adalah ukurannya barisnya I, kolomnya J, gitu. Oke, sekarang kita lanjut. Contohkan misalnya ada matriks P, kita mau menyatakan ordonya matriks P ini berapa. Jadi perhatikan, kita lihat dari susunan matriks ini, berapa susunan mendatarnya dan berapa susunan secara vertikalnya. Ingat, susunan mendatar itu adalah baris yang kita nyatakan dengan I, kemudian kolom itu adalah J. Jadi kita lihat sesuai matriks P, di sini ada 2 baris dan ada 3 kolom. Jadi matriks P ini bisa kita tulis ordo matriks P adalah 2 kali 3 ya. Barisnya 2, kolomnya 3. Atau bisa kita tulis matriks P 2 kali 3. Oke. Sekarang kita lanjut ke contoh selanjutnya. Misalkan di sini ada sebuah matriks Q. Kita mau cari ordo dari matriks Q ini. Kita cari secara mendatar, horizontal, barisannya. Ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Kemudian kolomnya secara vertikal, ini kolom 1, ini kolom 2. Berarti bisa kita tulis ordo Q ini adalah 4 kali 2. Atau bisa juga kita tulis Q ukurannya adalah 4, menyatakan barisnya, dan 2 kolomnya. Setelah kita mempelajari pengertian matriks, kita akan lanjut ke jenis-jenis matriks. Ada beberapa jenis-jenis matriks. Yang pertama, kita akan bahas matriks baris. Dikatakan suatu matriks itu adalah matriks baris apabila matriks itu hanya memiliki 1 baris saja. Seperti contoh di sini, misalkan ada matriks A. Nah, terlihat matriks A ini hanya ada 1 baris saja, yaitu 4, negatif 2, dan 6. Kemudian matriks B. Matriks B ini juga hanya terdiri 1 baris saja. 1, 3, negatif 1, 4. Meskipun kolomnya ada 4, tapi barisannya ada 1. Kemudian jenis yang kedua adalah matriks kolom. Dikatakan matriks kolom apabila matriks tersebut hanya punya 1 kolom saja. Contoh di sini misalkan ada matriks A. Matriks A itu 5, negatif 3, 7. Jadi ini hanya ada 1 kolom saja ya, susunan secara vertikal. Oke, kemudian ada lagi istilah matriks persegi. Matriks persegi ini adalah suatu matriks dengan jumlah baris dan kolomnya sama. Contoh misalkan di sini ada matriks K. Matriks K di sini ordonya adalah 2 kali 2 seperti ini. Kenapa? Karena barisnya ini adalah 2 dan kolomnya juga ada 2. Jadi ini merupakan matriks persegi karena jumlah baris dan kolomnya sama. Oke. Kemudian di sini matriks L ini ordonya 3 ya. Karena kita tahu di sini barisnya ada 3, kolomnya ada 3 dan ini merupakan matriks persegi. Jenis matriks selanjutnya yaitu matriks 0. Matriks 0 ini adalah matriks yang setiap elemennya adalah 0. Contohnya misalkan di sini matriks A itu semua elemennya 0, maka bisa dikatakan matriks A ini adalah matriks 0. Matriks B juga setiap elemennya 0. Jadi ordo apapun dalam sebuah matriks kalau elemennya 0, maka itu disebut matriks 0. Kemudian matriks diagonal. Nah, matriks diagonal ini adalah matriks persegi yang semua elemennya itu 0 kecuali elemen pada diagonal utama. Ingat, matriks diagonal ini hanya ada pada matriks persegi. Di mana matriks persegi itu jumlah baris dan kolomnya sama. Dan kemudian
Setiap matriks persegi itu punya namanya diagonal utama. Apa sih diagonal utama? Diagonal utama itu adalah elemen yang ada pada diagonal tetapi mulainya dari elemen satu-satu ya. Jadi ini diagonal utama ya, yang selalu dimulai dari elemen satu-satu. Kalau 020 ini bukan diagonal utama karena tidak dimulai dari elemen satu-satu. Nah, jadi yang disebut matriks diagonal apabila selain diagonal utama itu nilainya harus 0 semua, maka itu dikatakan matriks diagonal. Seperti juga contoh pada F. Contoh pada F ini diagonal utamanya adalah negatif 2154 dan selain diagonal utama itu nilai yang lainnya harus 0. Nah, itu disebut matriks diagonal. Nah, kalau misalnya di sini saya ganti 0 gitu ya. Nah, ini tetap matriks diagonal ya. Yang jelas selain diagonal utama yang lainnya harus 0. Tapi di dalam diagonal utama ini paling enggak ada satu angka yang bukan 0 ya. Jadi misalkan di sini saya tulis negatif 2, 0, ini juga 0, ini juga 0, ini merupakan matriks diagonal ya. Karena selain diagonal utama yang lainnya adalah 0. Jadi minimal diagonal utama ini punya satu angka yang bukan 0. Oke, kita lanjut ke matriks identitas. Matriks identitas ini adalah matriks persegi yang semua elemen diagonal utamanya adalah 1 dan elemen lainnya 0. Seperti contoh di sini. Nah, biasanya untuk matriks identitas itu disimbolkan dengan huruf I besar ya. Simbolkan huruf I besar. Nah, matriks identitas ini juga hanya berlaku pada matriks persegi, di mana semua elemen diagonal utamanya itu 1. Ya, diagonal utamanya 1 dan elemen yang lainnya selain diagonal utama itu harus 0. Ya, jadi tidak boleh ada angka lain selain 1 dan 0, dan 1 ini hanya pada diagonal utama dan elemen lainnya itu harus 0. Itu matriks identitas. Kita lanjut ke jenis matriks yang ke-7. Oke, ada yang namanya matriks skalar. Matriks skalar ini adalah matriks persegi yang semua elemen pada diagonal utamanya sama, tetapi bukan 0 dan semua elemen lainnya 0. Jadi matriks skalar ini contohnya seperti matriks A, di mana diagonal utamanya ini angkanya sama. Dan angka ini tidak boleh 0 juga. Karena kalau misalnya angkanya 0 itu bukan matriks skalar, tapi matriks 0 jadinya. Nah, dan ini matriksnya hanya berlaku di matriks persegi ya. Jadi matriks skalar itu diagonal utamanya angkanya sama dan yang lainnya harus 0. Jadi syarat selain diagonal utamanya angkanya harus sama, elemen yang bukan pada diagonal utama itu harus 0. Begitu juga sama ini seperti matriks B. Matriks B ini adalah matriks skalar di mana diagonal utamanya semuanya sama, yaitu negatif 2 dan elemen yang lainnya adalah 0. Kita lanjut ke matriks segitiga atas. Nah, matriks segitiga atas ini adalah matriks persegi yang semua elemen di bawah diagonal utamanya adalah 0. Jadi matriks segitiga atas apabila di bawah, jadi kebalikan ya, kalau matriks segitiga atas di bawah diagonal utamanya itu harus 0. Nah, kita lihat pada contoh matriks A. Di sini ini adalah diagonal utamanya. Nah, kemudian di bawah diagonal utamanya ini untuk matriks segitiga atas itu adalah 0. Ini makanya bentuknya segitiga karena segitiganya ada di atas ya. Ini contoh untuk matriks segitiga. Sama seperti contoh pada matriks B. Matriks B ini di bawah diagonal utamanya itu adalah 0 semua ya. Jadi tidak boleh ada angka lain selain angka 0 di bawah diagonal utama, maka itu bisa disebut matriks segitiga atas. Dan ini segitiganya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke matriks segitiga bawah. Jadi kebalikan dari matriks segitiga atas, kalau segitiga atas tadi di bawah diagonal utamanya harus 0. Kalau matriks segitiga bawah itu diagonal utamanya di atas diagonal utamanya ya, itu harus 0. Contoh pada matriks K. Di sini diagonal utamanya adalah 3, 4, 2. Nah, di atasnya diagonal utama itu matriksnya harus 0. Makanya segitiganya ada di bawah diagonal utama.
disebut matriks segitiga bawah. Contoh lagi, misalkan di sini ada matriks B, diagonal utamanya adalah 5, negatif 1, 4, 7. Nah, di atasnya diagonal utama itu elemennya harus 0 semua, yaitu syaratnya. Sehingga yang di bawah diagonal utama ini adalah segitiga bawahnya. Nah, berikut tadi sudah saya jelaskan tentang jenis-jenis matriks. Next, kita akan belajar tentang transpose matriks. Transpose matriks itu adalah matriks yang diperoleh dari sebuah matriks dengan menukarkan elemen-elemen pada baris menjadi kolom dan sebaliknya elemen-elemen pada kolom menjadi baris. Nah, notasi untuk transpose matriks itu bentuknya seperti A pangkat T, tapi ini dibacanya transpose matriks A. Jadi kalau misalnya ada B pangkat T, itu dibacanya transpose matriks B. Nah, sekarang kita akan perhatikan contoh. Di sini ada sebuah matriks P, di mana matriks P ini ordonya kita tahu adalah ordo matriks P ya, yaitu 2 untuk barisnya dan 3 untuk kolomnya. Nah, sekarang kita akan mau menentukan matriks atau transpose matriks dari matriks P. Nah, perhatikan di sini. Untuk mentransposkan sebuah matriks, seperti dari definisi transpose matriks itu sendiri, yaitu mengubah atau menukarkan elemen pada baris menjadi kolom dan elemen pada kolom menjadi baris, atau simpelnya seperti ini. Yang tadinya matriks P ini ordonya 2, 3, maka ketika kita mau mentransposkan, berarti transposnya adalah 3, 2. Oke, sekarang kita akan tuliskan matriks transpose P itu adalah baris pertama kita ubah menjadi kolomnya jadi 1, 2, 4. Baris kedua kita ubah menjadi kolom 7, 3, 9. Nah, jadi ini adalah transpose matriks P dengan matriksnya adalah 1, 7, 2, 3, 4, 9. Yang tadinya kolom pertama jadi baris pertama. Nah, sehingga di sini ordonya untuk transposnya benar ya, adalah 3, 2. Jadi barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Untuk lebih jelas lagi, kita akan lanjut ke contoh yang kedua, yaitu di sini ada matriks Q, di mana matriks Q ini ordonya ada 3 kali 3 ya, di mana barisnya ada 3, kolomnya ada 3. Kalau kita transposkan juga sama, ordonya juga 3 kali 3 karena ketika dibalik barisnya juga ada 3, kolomnya juga 3. Nah, sekarang kita akan mengubah dalam bentuk transpose. Nah, yang baris pertama itu berubah menjadi kolom pertama yaitu 2, 0, 4. Baris yang kedua, nah kita ubah menjadi kolom kedua, berarti negatif 1, 1, 3. Baris ketiga kita ubah menjadi 3, negatif 2, dan 5. Nah, jadi ini adalah bentuk transpose dari matriks Q. Yang tadinya baris menjadi kolom. Ini ya, baris 204 jadinya kolom 204. Negatif 113 untuk baris kedua jadi kolom kedua negatif 113. Dan 3 negatif 25 pada baris ketiga menjadi kolom ketiga. Sekarang kita akan membahas kesamaan matriks. Dua matriks dikatakan sama apabila ordo kedua matriks tersebut harus sama dan elemen-elemen yang seletak nilainya juga sama. Nah, kita langsung ke contoh di sini. Ada dua matriks yaitu matriks A dan B, di mana matriks A ini ordonya 22. Maka kalau dikatakan sama, A-nya sama dengan B, berarti B juga ordonya 22 dan nilai elemen-elemen pada matriks tersebut baik matriks A dan matriks B itu sama. Jadi contoh di sini ada matriks elemen satu-satunya pada A itu sama elemen satu-satu pada matriks B. Berarti kalau di sini 2, di sini juga harus 2. Nah, kalau di sini 2x berarti di sini 6. Berarti nilai 2x ini itu nilainya harus 6 juga karena tadi A-nya sama dengan B.
Begitu juga elemen yang ada di sini, negatif 3Y, itu harus sama dengan negatif 12. Jadi artinya negatif 3Y di sini negatif 12, di sini juga negatif 12. Dan elemen di sini 5, di sini juga 5. Nah, karena ada variabel yang tidak diketahui tersebut, maka kita mau cari nilai X dan Y-nya. Nah, sekarang kita lihat penyelesaiannya. Kita tulis di situ, karena kita mau cari nilai X dan Y, dapat kita tulis matriks A sama dengan B. Jadi matriksnya 2, 2X, negatif 3Y dengan 5, itu sama dengan matriks 2, 6, negatif 12, 5. Kita mau cari nilai X-nya. Di sini 2X ya, sama dengan 6. Perhatikan elemennya seletak ya. Jadi 2X sama dengan 6, maka kita mau cari nilai X-nya, kedua variabel sama-sama kita bagi 2, berarti 2X bagi 2 jadinya X, 6 bagi 2 sama dengan 3. Kemudian kita cari nilai Y-nya, kita perhatikan elemen seletak, jadi negatif 3Y itu seletak dengan negatif 12. Berarti bisa kita tuliskan di sini negatif 3Y sama dengan negatif 12. Supaya jadi nilai Y, berarti kedua variabel kita bagi negatif 3, jadi ini Y sama dengan negatif 12 bagi negatif 3, berarti Y-nya sama dengan 4. Maka dapat kita simpulkan nilai X-nya sama dengan 3 dan Y-nya sama dengan 4. Nah, ini adalah salah satu contoh dari kesamaan matriks. Untuk lebih memahami materi yang sudah kita bahas dari pengertian matriks, jenis-jenis matriks, transpos matriks, dan kesamaan matriks, kita akan mencoba latihan soal berikut. Soal yang pertama, misalkan diketahui matriks A di sini terdiri dari susunan 2, negatif 3, 5, 1, 3, negatif 1, 4, 0, dan negatif 4, 0, negatif 2, 6. Kemudian kita akan menentukan ordo matriks A, kemudian kita mau juga menentukan elemen-elemen baris kedua, kita juga mau menentukan elemen A23, A31, dan A32. Oke, kita akan mencoba menjawab. Di sini yang pertama, untuk ordonya sendiri, kita lihat secara mendatar susunannya barisannya ada 3, kemudian kolomnya ada 4. Ya, ada 4. Berarti ordo dari matriks A ini adalah 3, 4 ya, 3 kali 4 yang menyatakan jumlah barisnya ada 3 dan jumlah kolomnya ada 4. Yang kedua, kita akan mau menentukan elemen-elemen yang ada di baris kedua. Baris kedua berarti di sini ya, baris kedua, yaitu kita daftarkan elemennya yaitu 3, negatif 1, 4, dan 0. Itu elemen-elemen pada baris kedua. Yang ketiga yaitu elemen A23. A23 berarti baris kedua, kemudian kolom ketiga, berarti 4 untuk elemen baris kedua, kolom ketiga, 4 ya. Yang D itu mencari elemen 31, berarti baris ketiga ada di bawah sini, kemudian kolom pertama berarti negatif 4, elemen 31, negatif 4. Kemudian yang E yaitu elemen baris ketiga kolom kedua, baris ketiga kolom kedua berarti 0 di sini. Oke, cukup jelas ya untuk contoh soal yang pertama. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Kita akan melihat termasuk jenis matriks apakah yang ada di layar berikut. Yang pertama matriks A. Matriks A di sini adalah susunan bilangan di mana matriksnya terdiri dari 1, 2, 0, 1. Nah, kalau dilihat dari jenisnya bisa kita katakan bahwa ini merupakan matriks persegi ya.
Kenapa dikatakan matriks persegi? Karena ini salah satu jenis pada matriks A ya. Jadi karena matriks ini ordonya untuk jumlah baris dan jumlah kolomnya sama, yaitu 2 dan 2. Kita lanjut ke contoh matriks B. Di sini matriks B adalah negatif 1, 0, 2. Untuk melihat jenis ini bisa kita katakan bahwa matriks ini adalah matriks baris. Kenapa matriks baris? Karena matriks B di sini hanya terdiri dari satu baris. Oke, sekarang kita lihat contoh yang matriks C. Kita lihat matriks C di sini jenisnya bisa dikatakan matriks persegi ya. Kemudian bisa kita lihat di atas diagonal utamanya, itu elemennya 0 semua. Maka ini lebih kepada jenis matriks segitiga bawah. Seperti definisi dari matriks segitiga bawah, di atas diagonal utamanya elemennya semuanya 0, dan ini merupakan matriks persegi ya, karena ordernya 3-3. Oke, sekarang kita lihat contoh berikutnya, yaitu matriks D. Kalau kita lihat ini matriks persegi ya, kemudian semua elemennya 0 kecuali pada diagonal utama, dan pada diagonal utamanya angkanya sama. Nah, ini jenisnya lebih ke matriks skalar ya. Seperti pengertian matriks skalar, diagonal utamanya itu angkanya harus sama semua dan bukan 0, dan selain diagonal utama elemennya harus 0 semua. Nah, ini contoh latihan soal pada nomor 2. Sekarang kita lihat soal nomor 3. Soal nomor 3 ini tentang kesamaan matriks. Di sini sudah ada matriksnya, di mana matriks sebelah kiri itu sama dengan matriks yang ada di sebelah kanan. Dan kemudian dari matriks ini kita mau cari nilai X dan Y-nya. Kita perhatikan di sini negatif 4 seletaknya sama ya, yang ada di ruas kanan juga negatif 4. Kemudian Y tambah 1 seletaknya dengan 2Y kurang X. Kemudian di sini elemen seletak 2X sama dengan X kurang 5, dan ini 3 dengan 3. Maka bisa kita pastikan bahwa kedua matriks ini sama. Karena kita mau mencari nilai X dan Y, perhatikan di sini kita cari variabel X-nya yang mana. Nah, kebetulan dari elemen ini 2X sama dengan X kurang 5, kita sudah bisa mencari nilai X-nya. Kalau kita pakai yang di atas, walaupun ada X-nya, tapi ada nilai Y-nya. Sehingga susah kita mencari nilai X-nya karena Y-nya belum diketahui. Maka kita cari yang ada pada variabel X saja, berarti ini 2X sama dengan X kurang 5. Karena kita mau mencari variabel X, kedua ruas kita kurangkan dengan X ya, jadi 2X kurang X di sini, ini jadinya X kurang X kan 0, jadi sisanya negatif 5. Kalau sudah, 2X kurang X ini adalah X, dan di sini negatif 5. Nah, udah dapat X-nya negatif 5. Sekarang kita cari nilai Y-nya. Perhatikan, elemen yang seletak untuk Y tambah 1, itu seletak dengan 2Y kurang X. Nah, dari sini kita sederhanakan, ini Y-nya kita kurangkan dengan 2Y, kemudian negatif X-nya kita kurangkan dengan 1. Nah, Y kurang 2Y ini adalah negatif Y ya. Dan X ini kita substitusikan dari hasil yang sudah kita dapat tadi, yaitu negatif 5 dikurang 1. Nah, negatif ketemu negatif positif ya. Jadi negatif Y sama dengan 5 dikurang 1. Berarti negatif Y sama dengan 4 atau Y-nya sama dengan negatif 4. Maka dapat kita simpulkan nilai X-nya adalah negatif 5 dan Y-nya adalah negatif 4. Nah, ini adalah contoh dari soal kesamaan matriks untuk nomor 3. Oke, kita lanjut ke contoh yang terakhir. Contoh terakhir ini
ada transpos matriksnya, ada juga kesamaan matriksnya. Oke. Ada dua matriks di sini, ada matriks A dan matriks B, di mana kedua matriks ini ordonya sama ya. Ordonya sama, yaitu 2 kali 2, jumlah barisnya sama-sama 2. Kemudian di sini ada variabel-variabel yang belum kita ketahui pada matriks A dan matriks B, di mana elemennya itu ada elemen ada A, ada variabel B juga, ada variabel C. Nah, di sini kita akan menentukan nilai C apabila ada syarat di sini matriks A itu harus sama dengan transpos matriks B. Nah, untuk mengerjakan soal ini, karena ada transpos matriks B, pertama-tama kita akan mentransposkan dulu matriks B tersebut. Jadi, yang tadinya B itu adalah C kurang 6B, 2A, kemudian ada 4A tambah 2 dan 2B tambah 14. Di sini kita mau transpos matriks B. Ingat ya, yang baris jadi kolom, yang kolom jadi baris. Sehingga setelah ditransposkan, yang baris pertama ini kita jadikan kolom pertama, yaitu C kurang 6B, bawahnya berarti 2A. Kemudian baris kedua ini kita jadikan kolom kedua, jadi 4A tambah 2, bawahnya 2B tambah 14. Nah, ini adalah transpos matriks B. Sekarang kita mau sama dengankan dengan matriks A. Jadi matriks A sama dengan transpos matriks B. A-nya itu adalah 4A, 4, 2B, kemudian 3C, ya. Kemudian transpos matriks B, ini tadi kita sudah dapat, di sini C kurang 6B, yang di sini 4A tambah 2, bawahnya 2A, ini baris keduanya ya, 2B tambah 14. Oke, sekarang kita akan mencari variabel-variabel itu. Ingat di sini yang dicari dia mintanya nilai C. Nah, sekarang untuk mencari nilai C, kita cari yang gampang dulu. Di sini kan 4A sama dengan C kurang 6B. Kita nggak bisa cari nilai C-nya karena A dan B belum diketahui. Kemudian di sini 3C itu sama dengan 2B tambah 4. 2B tambah 14. Kita nggak bisa juga mencari nilai C karena B-nya juga kita belum tahu. Nah, ada yang gampang di sini 4 sama dengan 4A tambah 2. Dari sini kita udah tahu nilai A-nya. Dari elemen 4 sama dengan 4A tambah 2. Jadi kita tuliskan 4 sama dengan 4A tambah 2. Kita cari nilai A-nya, berarti bisa ditulis 4 dikurang 2 sama dengan 4A. Berarti 4 kurang 2 sama dengan 2 ya. Sama dengan 4A, berarti A-nya ini berarti 2 bagi 4. Atau sederhananya A-nya sama dengan setengah. Oke, kemudian dari sini ya, kita bisa juga cari nilai B. Dari 2B sama dengan 2A. Kita cari dulu di sini. Kita mau cari nilai B-nya dengan substitusi 2B sama dengan 2A. 2B berarti 2 dikali 1 per 2. Maka 2B-nya sama dengan 2 kali setengah itu sama dengan 1 ya. Berarti B-nya sama dengan 1 per 2. Nilai A dan B sama. Sekarang kita mau cari nilai C. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, terserah kita mau pakai yang 4A sama dengan C kurang 6B boleh, atau 3C sama dengan 2B tambah 14 juga boleh. Misalkan kita mau substitusi ke 3C sama dengan 2B tambah 14. 3C sama dengan 2B tambah 14. Berarti di sini 3C sama dengan 2 dikali nilai B tadi setengah ya, ditambah 14. 3C sama dengan 2 kali setengah itu 1 ditambah 14. 3C itu sama dengan 15, maka kita dapat C-nya itu adalah 15 per 3 atau sama dengan 5. Jadi dapat kita simpulkan bahwa nilai C-nya adalah 5. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh dari soal matriks yang kita pelajari atau kita bahas pada materi hari ini yang berkaitan dengan pengertian matriks,
jenis-jenis matriks, transpose matriks, dan kesamaan matriks. Terima kasih untuk pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua.